sendiri teman saat beraktivitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2023, pengelolaan dana desa diprioritaskan pada tujuan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi serta penanganan bencana alam maupun non-alam. Untuk pencapaian SDGs desa melalui pengelolaan dana desa diharapkan juga dapat mempercepat tercapainya 17 pembangunan berkelanjutan desa atau SDGs desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Wardani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong, menghimbau kepada seluruh kepala desa dan aparat desa di Kabupaten Tabalong agar dapat mengelola dana desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong, sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Oke, baik, 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Suara Tabalong dimanapun Anda berada mengudara. Kami kembali di siang hari ini bersama Rina akan menemani waktu santai maupun waktu aktivitas Anda dengan dialog pendengar sekalian ya. Dialog hari ini bersama Radio Suara Tabalong di edisi Senin 27 November 2023. Seperti biasa di dialog hari ini di Radio Suara Tabalong tentu saja kami menghadirkan narasumber yang akan berbincang dengan kita seputar apa nanti akan kita bahas ya. Dan pendengar sekalian, kami mengudara selain di frekuensi 95,4, kami juga ada mengudara di live streaming Facebook kami di fanpage Facebook Radio Suara Tabalong, dan juga ada di streaming web kami di www.suaratabalong.com, dan juga ada di aplikasi pendengar sekalian yang bisa Anda unduh di Play Store. Ketik saja Suara Tabalong. Dan pendengar sekalian, selama 30 menit ke depan kami akan berdialog hari ini bersama narasumber kita yang akan membahas apa ya. Seperti yang sudah kami perdengarkan beberapa hari ini bahwa sebentar lagi ya, beberapa hari lagi Kabupaten Tabalong kita tercinta ini akan genap berusia 58 tahun ya. Bagi manusia biasa usia tersebut sudah sangat-sangat matang sekali ya, hampir lansia ya. Dan Kabupaten Tabalong seperti yang kita lihat sejauh ini, infrastruktur pembangunan mulai merata ya, dilihat melalui mata kita seperti itu. Dan tentu saja hal tersebut tidak lepas dari inovasi-inovasi yang sudah dicipta seperti itu ya. Dan kita hari ini mendengar akan talk show yang menuju detik-detik menuju hari jadi Kabupaten Tabalong yang ke-58 nanti akan menginjak usia 58 di tanggal 1 Desember 2023. Tinggal beberapa hari lagi, dan tentu saja rangkaian kegiatan menuju dan setelah hari jadi akan terus digaungkan seperti itu ya. Jadi kita hari ini pendengar sekalian dimanapun Anda berada, baik yang memantau kami di frekuensi ataupun di Facebook kami, hari ini kita akan berbincang dengan Ketua Kormi Kabupaten Tabalong, Bapak Ahmad Jubair. Kita sapa langsung di ujung sana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak, apa kesibukannya nih Pak? Ya, hari ini cukup padat. Jadi karena selain tugas kami di PPR Tabalong Bersinar, kami juga bagian dari upaya
kita memeriahkan dan menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Tabalong yang ke-58. Nah, memeriahkan dan menyemarakan nih Kormi ya. Mungkin ada yang belum tahu, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Pak ya. Kormi. Dan Bapak sendiri ketuanya ini baru kah Pak atau bagaimana nih Pak? Kormi ini Pak? Ini sudah Jalan yang kalau tidak salah ini sudah 12 tahun ya. 12 tahun. Ya, Oke, 12 baiklah. tahun ya, berdiri. Oke, baiklah. Mungkin ada yang kurang tahu karena asing masih Pak ya di beberapa masyarakat seperti itu. Dan ini 58 seperti ulang tahun yang ke-57 tahun lalu, Kormi ini menyelenggarakan beberapa event Pak ya di Hari Jadi Kabupaten Tabalong. Nah, apakah sama nih Pak rangkaiannya ataupun ada yang berbeda mungkin dari tahun sebelumnya? Silakan disampaikan Pak. Jadi terima kasih pemirsa Radio FM Tabalong atas partisipasinya untuk menyebarluaskan informasi, melakukan edukasi dan barangkali juga menambah wawasan masyarakat kita terkait dengan keberadaan Kormi Tabalong pada saat ini dalam rangka memeriahkan dan menyemarakan Hari Jadi Kabupaten Tabalong yang ke-58. Kormi Tabalong seperti biasanya mengadakan kegiatan olahraga masyarakat. Kita kick off-nya sudah mulai pada tanggal 8 November dengan mengadakan kegiatan olahraga tradisional khas Banjar. Apa itu Pak? Olahraga balogo. Balogo. Nah, olahraga balogo itu diikuti oleh Sekalsel dan Kaltim. Jadi kemarin sekitar 700-an ya. Waduh. Para pegiat olahraga tradisional khas Banjar Balogo itu mengikuti turnamen Balogo di Islamic Center, di Auditorium Islamic Center pada hari Sabtu dan hari Minggu. Dan itu mencatat prestasi yang mendapat pengakuan dari komunitas Balogo se-Indonesia bahwa turnamen Balogo yang diadakan oleh Persatuan Balogo Pergosi Kabupaten Tabalong itu merupakan event yang bergengsi dan mereka menganggap itu event yang terbesar yang pernah dilaksanakan oleh Pergosi Tabalong yang merupakan yang bernaung di bawah Kormi Tabalong. Oke. Setelah kick off Pak, adakah lagi? Nah, kemudian dilanjutkan lagi nanti pada tanggal 3 Desember. Oke, 3 kita akan melaksanakan lomba senam lansia. Wow. Nah, mudah-mudahan pesertanya klub 1.000 orang. Di target Pak ya? Ya, ditarget, harus ditarget. Oke. Dan itu per kelompok kah Pak atau bagaimana tuh Pak? Jadi kelompok, klub. Oh, klub. Nah, jadi senam lansia ini sudah aktif di tiap-tiap kelurahan, tiap-tiap desa sudah ada klubnya yang dibina oleh masing-masing petugas puskesmas di masing-masing kecamatan. Nah, kita hanya untuk memberikan motivasi dan pembinaan kepada klub senam lansia yang sudah tumbuh dan berkembang itu untuk kita lakukan kompetisinya. Iya, betul. Jadi ibu-ibu lansia kita merasa ada event tersendiri bagi mereka untuk bisa menunjukkan keterampilannya untuk bisa tampil menjadi ibu-ibu lansia yang sehat, bugar dan gembira gitu. Nah, lanjut Pak. Kemudian ada juga kita lakukan kegiatan untuk senam Zumba party, aerobik party dan dangdut party. Waduh. Nah, ini untuk menyalurkan aspirasi dari mamah muda katanya, ibu-ibu muda dan remaja putri untuk bisa melaksanakan kegiatan senam aerobik, senam Zumba dan
senam dangdut party itu secara bersama-sama nanti di tanggal 3 itu. Oke. Apakah sehari itu aja Pak ataupun ada rangkaian lagi? Satu hari full. Satu hari full Pak ya? Mungkin Untuk senam. sampai malam. Oke. Nah, karena itu kita target juga yang jumlah aerobik itu 1.000 orang juga pesertanya. Sehingga klub nanti totalnya 2.000 peserta akan kita hadirkan di saat kegiatan itu. Dan yang mengikuti ini apakah terbuka Pak untuk umum ataupun hanya klub-klub kayak lansia tadi kan yang senam di kelurahan Pak ya? Untuk yang senam Zumba ini Pak? Ya sama dengan terbuka untuk umum. Dan di senam Zumba aerobik kan ada klubnya juga. Iya betul. Ada sanggarnya juga. Betul. Nah jadi sanggar-sanggar, klub-klub dan komunitas itu silakan mengikuti lomba tersebut. Terbuka untuk umum dan bukan hanya di Tabalong tapi juga luar Tabalong. Kita harapkan nanti seperti informasi yang disampaikan panitia kepada kami, ini dari Balangan, dari Amuntai ya? sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi peserta dan hadir pada saat dimulai acara sampai dengan selesai. Oke. Selain 2 ini Pak, adakah lagi Pak rangkaian kegiatan lombanya? Nah untuk Kormi sementara ini 2. Oke. Jadi awali tadi dengan olahraga tradisional Balogo, kemudian untuk senam kesehatan dan kebugaran. Jadi memang di Kormi itu ada membawahi 3 komite. Oh oke. Bisa Jadi disampaikan Pak? komite olahraga tradisional itu kalau tidak salah yang paling banyak komunitas dan klubnya. Waduh. Nah, seperti gitu. Balogo tadi Pak ya? Ya. Kemudian kita ada Kuntau. Itu juga ratusan orang ininya. Nah, kemudian kita ada sepeda ontel. Itu ratusan juga. Nah, kemudian yang Bahadangan, main basinan. Itu sudah terbentuk juga klubnya di masing-masing ini. Dan kita kemarin sudah menyampaikan kepada para guru olahraga di sekolah masing-masing tingkatan untuk kembali mensosialisasikan olahraga tradisional itu dan mempraktikannya dalam ekstrakurikuler di masing-masing sekolah agar upaya kita melestarikan dan mengembangkan olahraga tradisional itu bisa terlaksana gitu di sekolah-sekolah. Nah itu yang sudah kita lakukan dan kita tiap hari jadi selalu mengadakan kegiatan lomba untuk memotivasi olahraga tradisional itu untuk bangkit gitu. Nah ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Membangkitkan olahraga tradisional yang sudah tinggalam ya kan, mengangkat bentang tahandam ini memang ada ada cara dan strateginya sendiri. Tidak seperti dengan olahraga yang profesional, olahraga yang sudah modernnya ada kompetisinya itu. Nah ini memang pekerjaan berat kami di Kormi mengangkat olahraga tradisional itu. Kemudian ada komite olahraga kesehatan dan kebugaran. Nah itu contohnya seperti fitness, zumba, aerobik, senam lansia, senam jantung, senam asma. Nah itu ada juga klub-klubnya ya. Ini ada yang dibina oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, ada juga yang langsung dibina oleh kelurahan desa masing-masing. Nah tapi kita menyiapkan untuk pelatihnya. Nah yang disebar ke desa-desa untuk melatih senam lansia, senam zumba, aerobik itu, sehingga kita benar-benar ingin mewujudkan masyarakat Tabalo yang sehat, bugar, serta gembira itu. Nah kemudian komite yang ketiga adalah komite olahraga petualangan, rekreasi dan tantangan. Nah ini seperti Baterailan, off-roader, nah kemudian sepeda BMX, nah kemudian panjat tebing wisata, arum jeram wisata. Nah kegiatan olahraga itu diarahkan ke destinasi wisata kita untuk menghidupkan olahraga di destinasi, sehingga dua yang akan didapatkan, ada rekreasinya, ada olahraganya gitu. Nah jadi itu yang dilaksanakan oleh Kormi.
sesuai dengan undang-undang tentang keolahragaan nasional, Kormi akan khusus spesialnya untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Oke. Nah, itu. Oke, baiklah. Mungkin kita break dulu Pak sejenak karena sebentar lagi kita akan kembali dengan membahas apa saja upaya-upaya tadi sudah disinggung sedikit, mendengarlah sedikit dari beliau upaya untuk menghidupkan ini ya olahraga dan memasyarakatkan olahraga. Jadi kita nanti akan bahas setelah ini. Dan penting gak sih kita untuk masyarakat apalagi yang masih muda-muda ini untuk mengenal dan olahraga seperti olahraga Kormi ini gitu ya, bagian dari olahraga Kormi, olahraga rekreasi masyarakat gitu ya. Penting gak sih kita selain olahraga lari gitu ya dan lain sebagainya yang memacu jantung dan kebugaran lainnya gitu ya. Nanti kita akan kembali mendengar sekalian, jangan kemana-mana, tetap di 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023, pengelolaan dana desa diprioritaskan pada tujuan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi serta penanganan bencana alam maupun non-alam. Untuk pencapaian SDGs desa melalui pengelolaan dana desa diharapkan juga dapat mempercepat tercapainya 17 pembangunan berkelanjutan desa atau SDGs desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Wardani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong, menghimbau kepada seluruh kepala desa dan aparat desa di Kabupaten Tabalong agar dapat mengelola dana desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong. Uy abahnya, hari ini kawakah gini ulun cek kandungan ka bidan? Inggih, tapi kenapa tiba-tiba hendak bapak riksa? Gesan memastiakan aja supaya bayi dalam kandungan ini dalam kondisi sehat. Ulun takutan wah ini pindah banyak banar berita masalah stunting. Nah, stunting itu apa yuk? Hanyar mendengar ulun. Jadilah stunting ini kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kurangnya asupan gizi. Jadi tinggi badan anak lebih rendah dari anak seusianya atau bisa disambat kerdil. Wah, jangan sampai kayak anak kita stunting. Iya, makanya kita harus rutin bapariksa lawan berkonsultasi ke bidan supaya penyakit stunting bisa dicegah sejak dini. Oke, sip. Hendak wah ini kah periksanya. Ayo lah kasih nah, kita periksa langsung. Kunjungi bidan terdekat. Itu kita mengikuti Festival Olahraga Masyarakat tingkat nasional di Bandung. Wow. Nah, kita mengumumkan itu ada kemarin yang dapat juara itu panahan tradisional, khusus panahan berkuda. Nah, kemudian juga ada breakdance sama ini apa senam yang kayak apa sepatu roda itu apa skateboard. Okay. Nah, skateboard itu juga masuk di Pormi Nasional kemarin. Nah, walaupun belum bisa jadi juara tapi lulus ke kejuaraan nasional di Bandung. Nah, mungkin seperti itu gambarannya yang dilakukan oleh Kormi. Ya sama seperti di KONI juga ada apa Porda, ada Pornasnya juga. Nah, sama ada seperti jenjangnya seperti itu Pak ya. Nah, sama seperti itu. Nah, kemudian yang di masyarakat ini kita terus melakukan membangun komunitas-komunitas. Jadi ada komunitas sepeda ontel, komunitas balogo, komunitas apa olahraga senam kebugaran tadi, kemudian olahraga yang sifatnya rekreasi dan tantangan. Itu sudah terbentuk klub-klubnya, komunitas-komunitasnya, dan nanti pada akhir bulan ketiga Desember itu akan ada off-road ya, apa sepeda motor trail itu. Mereka juga bikin kegiatan
untuk sekaligus penanaman pohon, penghijauan. Jadi mereka kalau yang olahraga petualangan tantangan itu lebih ke alam, lebih kepada upaya pelestarian lingkungan, alam, menghidupkan destinasi wisata. Nah seperti itu kegiatannya. Intinya terus-menerus mengenalkan Pak ya olahraga masyarakat ini baik yang tradisional, kesehatan kebugaran maupun yang tantangan rekreasi tadi Pak ya. Intinya terus-menerus. Apalagi nih Pak ya seperti yang Bapak sampaikan tadi agar masyarakat bugar. Berarti sepenting itu Pak ya, olahraga masyarakat ini diketahui dan diupayakan untuk dijalankan Mbak ya, berarti seperti itu ya? Ya, karena visi Indonesia Emas itu salah satunya menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat dan bugar. Salah satunya dengan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kormi secara berjenjang mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional. Nah, untuk mewujudkan itu tentu kita harus memiliki kerjasama ya, konektivitas, sinergi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Betul. Baik itu instansi pemerintah seperti Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu kami semua kolaborasi. Sejauh ini bagus Pak ya kolaborasinya. Dan dukungan dari SKPD itu kami merasakan cukup baik, dan kita berterima kasih dengan para pimpinan UPD itu untuk mendukung kegiatan Kormi selama ini. Dan alhamdulillah Pak Bupati kita Pak Haji Anang Sapiani selalu hadir dalam setiap kegiatan Kormi. Betul. Nah, itu beliau selalu hadir, dan kegiatan ini beliau sendiri yang mencanangkannya, sehingga kami di Kormi tinggal melaksanakan eksekusi saja. Jadi gagasan ada dari beliau kemarin seperti Kuntau 5.000 orang itu, bagaimana menghadirkan itu. Betul. Walaupun itu kita tidak daftarkan ke rekor muri, tapi sepanjang hari ini sampai detik ini tidak ada yang sebesar Kormi Tabalong mengadakan Kuntau sampai 5.000 orang itu. Iya, diikuti 5.000 Pak ya. Iya. Nah, itu prestasi sendiri, dan langsung Pak Gubernur Paman Birin yang betul, ikut hadir. betul. Iya, ikut main Kuntau pada saat itu, dan semua Forkompimda juga hadir. Nah, itu spektakulernya kita. Jadi di Kormi itu olahraganya tuh harus melibatkan orang banyak. Tidak boleh olahraganya tuh sendiri-sendiri, tidak boleh. Jadi prinsipnya olahraga itu harus sifatnya massal. Kedua, menyegarkan, menggembirakan. Yang ketiga, murah, tapi bukan murahan. Itu prinsip 5M itu harus kami laksanakan dalam setiap menggelar event olahraga masyarakat gitu. Oke, baiklah. Dan kita sampaikan sekali lagi, mungkin ada yang baru bergabung karena jaringan kita down tadi ya sejenak. Jadi Rina sampaikan bahwa Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Tabalong ini nanti di perayaan Hari Jadi Kabupaten Tabalong dalam rangka menyemarakan dan memeriahkan Hari Jadi ke-58 Kabupaten Tabalong akan melaksanakan lomba senam lansia ya dengan target 1.000 klub, dan juga lomba senam zumba, aerobik serta dangdut party gitu ya. Di tanggal 3 Desember 2023. Ayo gitu ya yang mau ikut, karena terbuka untuk umum. Ya. Betul. Jadi silakan datang langsung ke GOR Gedung Olahraga Pembataan. Oke, baiklah. Dan kita akan kembali lagi di sesi terakhir. Kita akan bertanya dari hati ke hati tentu ya kepada salah satu warga Kabupaten Tabalong gitu ya, yang berprestasi juga warganya ini gitu ya, salah satunya. Nanti kita akan kembali mendengar sekalian, jangan kemana-mana, tetap di 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Jangan kemana-mana. Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Pagi Bu, pagi Ayah. Pagi Bunga. Wah, ceria sekali hari ini. Iya dong ya, Ibu dan Ayah nggak kemana-mana kan hari ini? Ayah lagi banyak urusan.
ayah harus pergi hari ini. Ibu juga masih ada yang harus dikerjakan. Bisa-bisa pulang malam lagi, sayang. Ya, aku sendiri lagi dong di rumah. Kan ada Bibi di rumah. Aku kan bukan anak Bibi, Bu. Kamu kan bisa jalan-jalan sendiri. Ayah dan ibu kan selalu kasih uang untuk kamu. Uang yang ayah dan ibu kasih selalu aku kumpulkan kok. Nggak pernah aku pakai. Loh, kenapa? Mau buat beli waktu ayah dan ibu, biar bisa bersamaku sehari aja. Berikan waktu dan kasih sayang pada buah hati kita agar mereka jauh dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ayo terapkan pola hidup sehat tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNNK Kabupaten Tabalong bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Nah, iya pacang benaik pulang harga rokok. Disadengi sudah banyak ai, kurangi ide berokok, malah ranai duitnya tuh. Masa tokil umamu ai, amun kada berokok. Nah, daripada manukar rokok, baik duitnya geser manukar beres. Sahur kah atau menukar susu supaya gizi anak kita tuh terpenuhi, jadi tak hinderam dari mengarang stunting yang diakibatkan dari kurangnya gizi abah muai. Bujur juga lah. Penuhi kebutuhan nutrisi keluarga Anda. Konsumsi makanan yang bergizi, beragam dan seimbang. Kurangi merokok, perbanyak minum air putih, dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Suara Tabalong FM. Kita jamin setiap kamu dengerin 954 Suara Tabalong FM. Cuma lagu terbaik yang kamu dapetin. Ku mau dia, tak mau yang lain. Temani kalian sendiri dan teman saat beraktivitas. 954 Suara Tabalong FM. Oke, baik 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Mohon maaf yang mengakses kami di Facebook. Tadi jaringan sempat down ya karena kami ikut jaringan Kominfo, jadi mungkin ada sedikit server down di Kominfo ya, seperti itu. Namun kami masih bisa lanjut lagi di live streaming Facebook ya, jadi bisa masih dipantau, dan misal ada yang ditanyakan masih bisa ya, karena ini sesi terakhir. Nanti kita akan sempatkan untuk beliau menjawab beberapa mungkin ya. Dan Rena sampaikan sekali lagi bahwa dialog hari ini Radio Suara Tabalong bersama dengan Ketua Kormi, tentu saja Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Bapak Ahmad Jubair, yang sedari tadi ya sudah menyampaikan ada beberapa macam kegiatan ya dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-58 Kabupaten Tabalong yang akan berlangsung nanti di tanggal 1 ya, upacara peringatan hari jadinya 1 Desember 2023, dan puncaknya nanti di tanggal 6 mendengar sekalian ya, 6 Desember puncak syukuran hari jadi. Dan untuk kegiatan Kormi sendiri dalam rangka memeriahkan hari jadi nanti di tanggal 3 Desember 2023. Yang mau ikut menyaksikan ataupun mau ikut memeriahkan bisa datang ke GOR Pembataan ya. Tidak mungkin tidak tahu ya GOR itu di mana, jadi silahkan saja nanti datang. Cari di Google Maps ya, Google GOR. Silakan saja datang ke GOR Pembataan. Ada kegiatan dari Kormi dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-58 Kabupaten Tabalong. Tentu selain dari Kormi banyak sekali ya rangkaian-rangkaian kegiatan yang memeriahkan hari jadi ke-58. Nanti kita akan informasikan ke ruang dengar Anda khusus dari Radio Suara Tabalong. Oke, kita kembali ke Pak Zubair. Baik Pak, sebagai masyarakat Kabupaten Tabalong nih Pak ya, tentu melihat Kabupaten Tabalong mungkin dari Bapak kecil gitu ya, dan sampai sekarang sudah di usianya yang ke-58 Kabupaten Tabalong ini, tentu banyak sekali perubahan Pak ya, apalagi di infrastruktur dan lain pembangunan-pembangunan lainnya. Tentu ada punya pesan dan kesan sendiri Pak ya di hati. Silakan Pak disampaikan. Terima kasih Suara Tabalong dan pemirsa yang berbahagia. Jadi kita saat ini sudah usia benua kita ini kan
58 tahun. Betul. Dan alhamdulillah Pak Bupati Haji Anong Sahpiani sudah menjabat hampir 5 tahun, kurang 3 bulan. Betul. Berarti beliau nanti pada tanggal 31 Desember 2023 sudah mengakhiri masa jabatannya. Yes. Jadi bermaju 3 bulan. Betul. Kurang 3 bulan masa jabatan yang semestinya. Nah, ini karena ada peraturan KPU ya terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Nah, kami sangat menyadari dan sangat bisa menyaksikan gitu prestasi-prestasi beliau yang sudah diukir selama masa jabatan beliau, dan kita sama-sama menyaksikan bagaimana Tabalong kita saat ini. Betul. Jadi benar-benar Tabalong ini memang bersinar. Mantap. Nah, dan memang terdepan dari semua prestasi. Jadi baik dari sisi infrastruktur, kemudian dari sisi perekonomian termasuk pengendalian inflasi, tingkat inovasi, kemudian juga dari aspek kepemerintahan, aspek pembinaan kemasyarakatan. Nah, kemudian juga yang bagaimana mewujudkan Tabalong yang agamis. Betul. Itu semua terlaksana gitu dengan baik dan hasilnya memang sangat bagus gitu. Dan ini kita perlu sekali lagi berterima kasih ya kepada Bapak Bupati kita Pak Haji Anong Sahpiani atas dedikasinya, atas perjuangannya, atas komitmennya dalam membangun Banua ini, Tabalong tercinta ini memang sangat luar biasa. Dan ini kita merasakan sendiri yang di Tabalong, dan ini juga diakui oleh orang-orang yang di luar Tabalong. Betul, Pak. Betul. Saya setiap tahun itu mengikuti kegiatan beliau, hadir di acara kerukunan keluarga Tabalong Banjarmasin, kerukunan keluarga Tabalong di Yogyakarta, di Malang, di Kaltim, bahkan Jabodetabek. Itu semua mereka mengakui. Nah, pengakuan bahwa keunggulan-keunggulan legasi yang sudah ditorehkan oleh Pak Anang ini juga diakui oleh pemerintah pusat. Wow. Ya, pemerintah pusat memberikan penghargaan, baik dalam bentuk piagam, plakat, dan termasuk juga insentif, yaitu insentif fiskal daerah, yaitu dalam bentuk uang. Itu bagian juga apresiasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atas prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pak Anang selama menjabat sebagai Bupati Tabalong. Dan kita masyarakat Tabalong saya kira perlu bersyukur gitu ya, berterima kasih, dan kita perlu memberikan apresiasi atas perjuangan, komitmen, dedikasi Pak Haji Anong Sahpiani selama menjadi Bupati Tabalong. Nah, mudah-mudahan kita juga nanti bisa melepas kepemimpinan beliau ini untuk bisa berkarir ke jabatan yang lebih tinggi barangkali. Nah, ini juga masyarakat kami sangat concern ini, memikirkan ini agar legasi dan prestasi yang Pak Anang ini harus bisa dilanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi begitu. Saya kira itu yang kita harus perhatikan. Ini bagaimana kita bentuk apresiasi dan terima kasih kita kepada beliau. Oke, apalagi beliau ini sering sekali menyampaikan gitu ya di beberapa acara, Kabupaten Tabalong ini menjadi serambi depan Kalsel penyangga IKN, dan beliau mengharapkan kita nih Pak ya, masyarakatnya, warganya untuk tidak menjadi penonton. Beliau sering sekali menyampaikan itu. Setujukah Pak itu Pak? Sangat setuju sekali. Jadi memang ini momentumnya gitu ya, momentumnya bagi warga Tabalong, orang Tabalong untuk himmah wal izah. Jadi kalau himmah itu memiliki semangat dan rasa kecintaannya kepada Banua. Jadi kita kesusupan lagi mengaku sebagai orang Tanjung gitu, orang Tabalong. Karena memang di mana-mana orang Tabalong
sudah menunjukkan eksistensinya. Waduh, mantap. Bayangkan itu, hari pertama Gusti Hairul Saleh itu orang Tanjung asli, jadi anggota DPR RI, jadi Bupati Banjar 2 periode, bergelar Sultan Banjar. Masya Allah. Itu orang Tabalong. Kemudian ada juga sudah kawan saya itu, Profesor Dr. Ajmi, dia jadi dosen filsafat di Kanada. Waduh. Tinggal di Kanada, orang Tanjung di Kanada. Bukan kandangan dalam, nih Kanada beneran. Iya, itu. Kanada kandangan. Oh, ini Iya, di Kanada, boleh, jadi boleh. mengajar sana. Kemudian ada sahabat kami juga yang etnis Dayak ya, Pak Ampera Arya. Oh iya. Itu jadi Bupati Bartim 2 periode. Orang sini Pak ya? Ya, kawan saya itu. Nah, jadi orang Tanjung sudah prestasi. Nah, kemudian yang bekerja di kementerian lembaga, bekerja Banyak, juga Pak ya. di jabatan di pemerintah provinsi, baik di Kalsel maupun luar Kalsel gitu. Nah, kemudian juga yang sukses-sukses orang Tabalong yang sukses di perantauan, seperti di Sumatera, di Tambilahan, Kuala Tungkal. Wah, betul. Nah, kemudian di Malaysia. Nah, kemarin rombongan dari orang Tabalong yang asal orang Tabalong yang bermukim di Malaysia, mereka pada ziarah kunjungan ke tanah leluhur mereka di Benua Lawas, di Maraharus. Nah, itu orang Tabalong sudah bergerak gitu, bergerak dan memiliki semangat sekaligus kecintaannya kepada tanah Benuanya Tabalong. Nah, ini hal-hal yang menggembirakan, dan ini saatnya orang Tabalong harus eksis tampil dasar bujur-bujur terdepan kita ini. Betul. Bukan hanya jargon-jargon belaka ini. Jadi memang sudah terbukti kita sudah bisa melahirkan orang Tabalong menduduki posisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan ini. Nah, kita berharap pada pemilu Pilpres 2024 ada orang Tabalong yang jadi menteri nanti. Masya Allah, amin. Kita doakan. Minimal Pak ya. kalau tidak jadi menteri jadi gubernur. Nah, tuh. Kalsel minimal. Oke. Ini ada di Kaltim itu ada nama Pak Mahyudin. Beliau sudah menyatakan siap maju jadi calon gubernur Kaltim. Nah, itu orang Belimbing, orang Pembataan. Masya Allah. Iya. Nah, itu sekolah di Sulingan. Jadi akrab kita dengan beliau itu. Jadi ini sebuah hal yang perlu kita ini kan. Kita terus pacu, kita terus dorong potensi-potensi dari manusianya, potensi sumber daya alamnya, potensi pariwisatanya, potensi hasil alam dan industrinya. Nah, ini kita harus terus dorong, karena saya ini sekaligus juga sebagai ketua kerukunan Bebuhan Banjar Tabalong. Kemudian saya juga ketua Dewan Pertimbangan Kadin, sehingga pada saat Pak Jokowi dan Pak Prabowo datang ke Tanjung, ya kita mendampingi ketua umum Kadin Pusat untuk mendorong agar investasi di Tabalong itu segera direalisasikan, diwujudkan, sehingga ini untuk lebih memacu pembangunan di Tabalong, saya kira itu. Oke, ini sudah lengkap Pak ya, berarti masyarakatnya yang harus bergerak seperti itu, tidak hanya berdiam diri, artinya Pak ya? Iya, harus semangat tadi, semangat dan kecintaan kepada benua itu yang menjadi spirit kita. Jadi kita harus tampil terdepan terus. Tidak boleh lagi kita merasa minder, merasa ragu. Kita harus pede aja, karena ini sudah momentumnya. Kita harus terdepan di segala bidang. Mantap. Pokoknya. Oke, baiklah. Pendengar sekalian, tidak terasa kita hampir 50 menit berbincang dengan beliau. Mungkin ada lagi Pak yang disampaikan sebelum kita close? Harapan kita semua kepada masyarakat Tabalong. Jadi kami Kormi Tabalong mempersilahkan, mengharapkan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti acara hari Minggu ya, tanggal 3 di Gor Pembataan. Kita akan laksanakan senam lansia, senam jumba, senam aerobik secara massal. Dalam rangka kita memeriahkan Hari Jadi Tabalong. Silakan langsung saja datang ke Gor Pembataan pada hari Minggu jam 8.
acaranya kita mulai dan akan dibuka langsung oleh Bapak Bupati Tabalong, Kanda Haji Anang Sapiani, dan langsung akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik selain kepada juara, kepada peserta juga diberikan hadiah. Dan insya Allah kita siapkan kudapannya, makanan ringan untuk semua peserta yang hadir. Waduh, oke, di situ. baiklah. Menurut Pak Anang akan disediakan bubur kacang dengan campuran sarang burung walet katanya. Supaya sehat bugar Pak ya. Betul, harus bugar sehat ini. Oke, baiklah. Nah, yang kedua, kita warga Tabalong menyambut keberadaan ibu kota negara baru di Panajam Pasir Utara. Betul. KN. Ini kita harus bisa memanfaatkan momentum peluang ini dengan baik agar kita benar-benar menjadi masyarakat terdepan gitu. Betul. Jadi masyarakat yang betul-betul bisa memanfaatkan peluang bisnis kah, peluang apalah gitu, yang bisa untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai warga Tabalong. Jadi kada usah supan-supan lagi, kita harus bergerak sekarang mewujudkan eksistensi diri bahwa kita memang pantas menjadi masyarakat yang terdepan. Nah, mungkin ini harapan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita terus bisa melanjutkan legasi yang baik dari Bapak ini. Nah, mudah-mudahan nanti pejabat Bupati Tabalong yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Anang Sapiani ini memang benar-benar pejabat Bupati yang komit, siap melanjutkan apa yang sudah baik dan sudah berprestasi-prestasi yang diukir oleh pemerintah daerah Tabalong bisa dilanjutkan. Dan saya juga berharap pejabat bupatinya nanti ini harus orang Tabalong asli juga. Waduh. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi barangkali. Dan ini mudah-mudahan ini didengar oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Semoga, dan Pak ya. Pejabat di Kementerian Dalam Negeri agar pada 1 Januari 2024 itu pejabat bupatinya memang pejabat Bupati Tabalong yang berasal dari putra asli Tabalong sendiri, dan ini sudah sesuai dengan usulan dari DPRD Kabupaten Tabalong terhadap 3 orang nama putra-putri Tabalong yang terbaik yang diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditunjuk sebagai pejabat Bupati Tabalong ke depan. Ya, saya kira terima kasih atas kebersamaan sekali lagi kepada Mbak Rina dari Suara Tabalong FM atas fasilitasinya, dan saya sangat berterima kasih dan bergembira bisa berbincang-bincang di media ini. Mudah-mudahan dalam momen waktu yang kadang kita bisa terus membangun komunikasi, membangun diskusi ini terhadap topik-topik apa yang menarik gitu. Supaya masyarakat juga merasa ada informasi baru, ada informasi yang tercerahkan gitu. Sehingga kita terus bisa mengembangkan dan memajukan kabupaten kita tercinta Tabalong. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang misal bertanya, senam lansia itu untuk semua umur kah? Namanya lansia ya berarti orang lanjut usia ya, di atas 50 biasanya ya lansia itu. Jadi yang ikut hanya lansia saja, orang ibu-ibu lansia seperti itu ya, ibu lanjut usia. Oke, baiklah. Jadi tidak semua umur ya. Dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya bisa Anda dapatkan informasinya di Radio Suara Tabalong, karena kami akan selalu update rangkaian kegiatan ya, apapun itu rangkaian kegiatan menuju dan setelah hari jadi. Jadi tetap stay tune saja di 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Dan kami pamit pendengar sekaliannya. Terima kasih dan mohon maaf tadi sempat terjeda, sempat terstop ya live streaming kami, namun masih bisa dilanjutkan karena server down di Kominfo. Jadi kami mohon maaf lahir dan batin. Namun yang tertinggal bisa Anda ulang kembali ya, ada di fanpage Facebook kami
di Suara Tabalong di Facebook live streaming Radio Suara Tabalong seperti itu ya. Kami pamit, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong, sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas.